Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibuna wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang saya hormati Ustadz Komar sekeluarga, keluarga besar mamang kami Haji Kusasi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari yang sejuk, adem, nyaman dalam rangka penutupan pengajian tahunan untuk menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Dalam rangka penutupan pengajian bukan berarti ilmu, segala upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan berhenti di situ, tapi ini justru kita diberikan kesempatan untuk lebih fokus menjalankan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sepanjang tahun, di mana bulan Ramadan adalah bulan ta'abbud, bulan ibadah, bulan yang penuh keberkahan 24 jam. Bulan yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat suatu malam yang bernilai lebih daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah yang banyak sekali, itu triknya bahwa kita meniatkan segala apa yang kita lakukan sehingga itu bisa menjadi amal soleh. Dalam bahasa Arab, yang namanya aktivitas sebuah amal itu adalah kullu harakatin makrunatin bihadaf. Sebuah aktivitas, gerakan, perilaku yang mempunyai tujuan, itu dikatakan amal. Lah itu anak-anak dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak berhenti aktivitasnya ya. Tapi tidak bisa kita katakan itu adalah amal. Nah, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat amal, dikasih sifat amal itu amal soleh, maka dialah yang mendapatkan keberuntungannya. Waman asaa fa'alaiha. Dan jika amalnya sayyi, jika amalnya buruk, maka dia pula yang akan menanggung akibatnya.
Nah, dari ayat ini Allah memberikan dua macam amal. Jadi amal soleh dengan amal sayyi. Di dalam syariat, amal soleh mungkin bagi orang-orang non-Islam lah gitu, dia mengatakan dia berbuat baik itu sudah, jika dia punya nilai-nilai tertentu, dia sesuai dengan nilai itu, dia mengatakan itu amal baik. Namun dalam Islam lebih luas lagi, lebih kriterianya lebih banyak gitu. Amal soleh menurut syariah adalah amal yang soibah, amal yang betul, yang benar. Jadi nggak aktivitas atau gerakan tanpa ada kriterianya, tapi amal yang betul. Ini satu. Yang kedua, al-muqayyad bisyariah. Agar menjadi amal itu, amal soleh dan amal yang diterima oleh Allah, satu, dia harus betul. Kedua, terikat dengan ajaran atau aturan syariat. Yang ketiga kriterianya bertujuan untuk naili ridhallah, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kriterianya. Jika tidak ada salah satu dari kriteria ini, maka bernilai kurang. Sampai sebaliknya kita mengatakan tadi amal itu ada dua macam, yaitu amal sayyi, yaitu amal yang tidak ada tujuannya, tidak diatur oleh syariat, mengikuti aturan syariat, dan tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebegitu saja kita bisa mendapatkan amal soleh ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan amal soleh agar aktivitas kita yang kita katakan 24 jam gak berhenti-berhenti kerja, gak berhenti-berhenti kita bergerak, di sini ada tuntunannya. Nah, untuk mendapatkannya, yang pertama adalah dia shawab, betul. Ya kan tadi kita katakan. Yang kedua, muqayyad bisyariah, terikat dengan syariat. Untuk mendapatkan itu, maka kita harus menuntut ilmu, mengaji. Gak boleh amal soleh itu, ibadah khususnya, ikut-ikutan. Jadi ilmu itu, makanya ketika Rasulullah menganjurkan kita semua untuk berilmu, utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari semboyan sampai orang itu habis nafasnya. Di situ masanya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa kesempatan, ayo kita motivasi diri kita. Karena tidak ada jalan untuk mendapatkan amal yang soleh itu kecuali dengan ilmu. Nah, ini amal ilmu yang berkaitan dengan caranya, bacaannya, waktunya, ketentuan-ketentuan yang zahir. Nah, kedua tadi, agar amal itu menjadi soleh adalah tujuannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridha Allah adalah sebuah abstrak, karena dia adalah sebuah limpahan rohani, limpahan yang Allah berikan ke dalam jiwa kita. Tapi ada tanda-tandanya. Dia bukan materi berwarna, misalnya orang itu kalau amalnya soleh banyak putih gitu, bukan. Bercahaya, ada lampu di dalamnya, bukan. Tapi dia mendapatkan akhlak. Jadi jika orang itu diridhai oleh Allah, maka dia dilimpahkan akhlak mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, limpahan akhlak ini gak bisa kita cari hanya sekedar ta'lim, hanya sekedar kita membaca buku, mendengar dari televisi pengajian-pengajian, tapi dia perlu qudwah.
perlu tauladan, perlu kita melihat secara langsung orang yang mempraktikkannya, mendemokannya. Kan masakan kita belajar di buku, mendengar caranya beda sama langsung praktik. Kalau kita praktik bisa kita merasakan, oh garamnya segini, gulanya segini. Lah kalau orang Betawi nggak ada manisnya kan, belajar makanan orang lain, orang Banjar mah manis anunya. Jadi kalau kita oh ini masakan orang Banjar begini, ya itu harus merasakan gitu. Nah itu nggak bisa dideskripsikan, artinya nggak bisa cara manisnya sampai segini, nggak bisa, kecuali kita betul-betul merasakan dengan lidah kita. Dan itulah yang dikatakan dzauq. Jadi akhlak itu dzauq. Bisanya kita meniru kalau kita merasakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim dan qudwah ini adalah sebuah keharusan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ini adalah keharusan dan wajib. Karena sesuatu yang tidak didapatkan dengannya, sesuatu yang wajib yang tidak bisa didapatkan dengannya, maka menjadi wajib. Nah, kita sudah terbiasa kayaknya hidup ibadah itu adalah sebuah perbuatan dari kecil. Kita sholat, diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh guru, tapi nilai khusyuknya itu tidak bisa kita dapatkan kecuali itu tadi dengan dua hal. Ta'lim artinya mengisi informasi yang di dalam, mengisi informasi. Otak kita harus tahu dan jiwa kita harus bisa merasakan. Nah, bagi orang-orang ahlillah, bagi golongan tasawuf, ini adalah sebuah kewajiban, kefarduan. Kalau orang-orang awam menyangka bahwa yang haram itu adalah meminum khamar, melakukan zina, mencuri, menipu, ahlillah, orang-orang itu sudah ya kayak anak kecil gitu, yang namanya api mau udah panas. Tapi ahlillah mengatakan sebagaimana minum khamar itu haram, takabur itu haram. Sebagaimana zina itu haram, gibah itu haram. Nah, jadi yang kita tingkatkan sekarang apa? Kesensitifan kita terhadap yang selama ini kita anggap enteng, gua minta maaf, bisa dimaafin, bisa dihapusin gitu dosanya. Nah, itu tadi. Kita meremehkan sesuatu yang pada hakikatnya bisa menjadi penghalang kita mendapatkan ridho Allah. Padahal sholat nggak pernah ditinggal, puasa 30 hari full, kalaupun nggak full dibayar, jadi full nanti. Tapi kok kita tidak bisa mendapatkan itu tadi yang didapatkan oleh mereka-mereka ahlillah itu tadi. Karena yang dinamakan tadi ibadah yang zahir kita lakukan, tapi ibadah qalbiyah, ibadah batin kita belum lagi kita memulainya. Lah orang puasa semuanya sama, dari fajar sampai maghrib, nggak ada kan yang berbeda. Nah, nilai puasanya kok pahalanya beda antara yang orang ini dan orang ini. Bedanya apa? Yaitu tadi, dia melakukannya ibadah qalbiyah, dia melakukannya dengan akhlak, dia melakukannya dengan penuh ketaatan dan penuh kerendahan hati. Dan itu semuanya di sini. Cinta, mahabbah, khudu', ketundukan, kehinaan, kehambaan, itu semuanya di sini.
Bagaimana kita melakukannya ibadah, padahal ibadah itu katanya mengesahkan Allah, ya kan? Ibadah itu adalah mengesahkan Allah, tapi kita masuk ke dalam sholat, di dalam diri kita ada ujub. Oh, aku nih banyak sholatnya, puasa duha aja nggak cukup 2 rakaat, 8 rakaat. Tahajudnya banyak, coba. Nah, itu ujub itu. Nah, penyakit-penyakit hati itu hanya diobati dengan ibadah qalbiyah juga. Nggak cukup kita untuk, ya kita semua tahu bahwa di sana ada penyakit-penyakit jiwa, penyakit amrad qalbiyah. Kita tahu, dalam sholat, ayo memperbanyak ibadah zahir. Itu tidak bisa. Harus ibadah zahir itu harus diikutkan ibadah batin. Bahkan ibadah batin itulah asas dasar diterimanya ibadah zahir. Kita sering mengatakan yang penting kan gugur kewajiban, ya kan? Sholat. Nah, niat kita atau kebiasaan kita yang penting sholatnya gugur itu harus dirubah? Bukan. Bahkan wailul lil musallin, kata Allah. Celaka orang-orang yang sholat. Oh, sholat celaka ya? Ya kan? Diancam oleh Allah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sahu itu kan lupa. Lupa itu bukan di sini. Lupa itu di sini. Mungkin lupa informasi, lupa ingatan di sini. Tapi lupa ibadah itu di sini. Karena ininya enggak hidup. Hatinya tidak hidup, tidak dihidupkan dengan cinta, tidak dihidupkan dengan zikir, tidak dihidupkan. Nah, makanya latihan-latihan ibadah kita bersama melaksanakan zikir itu adalah upaya untuk menghidupkan hati. Maka sertai segala aktivitas ibadah kita itu untuk menghidupkan jiwa kita. Agar nanti kalau jiwa kita udah hidup, kita marah sama orang ibadah. Nah, lo marah sama orang ibadah katanya. Bagi orang yang jiwanya sehat, dia marahi orang karena ingin mengingatkan. Kalau kita marahin orang karena iri, dengki. Lah kalau orang-orang yang soleh itu ininya udah bersih. Gak ada kedengkian, gak ada keirian, gak ada nafsu, itu udah disingkirkan. Makanya dia ketika ngingetin orang, gak ada nafsunya. Meskipun kita berdalih, kan amar ma'ruf nahi munkar mah wajib. Lalu tahu-taunya di dalam diri kita punya ada keirian yang tersembunyi kepada orang. Ada kedengkian yang kecil, itu yang mendorong kita ketika melihat orang maksiat, kamu begitu banget sih. Lah, orang maksiat mah di mana-mana, kenapa jadi dia yang dimarahin? Kenapa dia doang gitu yang dimarahin? Kenapa dia doang yang disindirin? Itu karena jiwa kita, hati kita punya penyakit. Ya kita, apalagi kalau yang sudah tarafnya jadi ustazah, tapi hatinya belum bersih, itu harus waspada. Tidak boleh artinya kita sewenang-wenang memarahi orang karena hanya berdasarkan zohir. Oh, saya tahu ilmunya, saya harus mengatakan yang benar. Belum tentu caranya yang betul. Itu tadi kan, amal soleh itu muqayyad bisyari', shaib betul, muqayyad bisyari'ah itu tadi. Terikat dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, debat aja dengan cara yang baik.
bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan cara yang terbaik. Cara yang baik itu bukan hanya dengan lembut, bukan itu standarnya. Standarnya itu di sini, tidak ada kebencian, kemarahan, tidak ada dorongan nafsu. Meskipun kasar, artinya mungkin lah kalau orang Medan misalnya, jangan-jangan ada orang Medan di sini asalnya. Ya kan, ya dia sudah punya intonasi cara ngomong yang artinya intonasinya tinggi gitu. Jadi bukan itu. Tapi standarnya itu ini. Dan kita pun, ya artinya orang penerima pun bisa merasakan kalau jika hatinya bersih, maka dia akan merasakan sentuhan kasih. Meskipun memang dianjurkan secara syariat orang mau negor, ngeritik dengan cara yang santun, yang baik gitu. Itu kan zahir dan batin harus beriringan maksudnya. Nah, ibadah-ibadah qalbiyah ini kita harus bertauladan. Kita harus mencontoh kepada orang yang betul sudah mendapatkan wirasah itu, dia mendapatkan limpahan itu ke dalam jiwanya. Sehingga kita ketika berdekatan dengan dia, kita melihat, oh caranya dia begini. Oh itu kesinergian, itu artinya apa ya? Cahaya ruhani yang melimpah dari dalam jiwanya itu kita dapatkan jika kita sohbah, jika kita belajar dengan dia. Sehingga secara tidak langsung ketika cahaya keluar dari rumah ini masuk ke rumah yang sebelah, yang penting hati kitanya terbuka. Nah, yang di rumah sini cahayanya gede, ya kalau yang di sana di dalam rumah yang sebelah udah jendelanya ditutup, dikasih hordeng tebal, ya nggak masuk kan. Nah itu tadi, kita punya guru, punya teman, punya sahabat yang jiwanya bersih tidak cukup, tapi kitanya harus punya keinginan, harus punya apa? Kesadaran bahwa kita sedang memerlukan, bahwa untuk membuka hati kita kepada cahaya-cahaya Allah, kepada limpahan Allah. Dan itu jika kita ingin, kuncinya banyak-banyak salawat, agar nanti cahaya itu mulai masuk ke dalam hati kita. Karena salawat itu adalah ibadah yang gak pernah ditolak oleh Allah, meskipun pelakunya sedang ghaflah, sedang lalai. Kan kalau kita zikir melayang-layang belum tentu diterima, iya kan ibu-ibu? Tapi kalau selawat sambil melayang-melayang pun diterima. Iya, ajarin anak-anak kita. Dia nonton TV, dia nonton kartun, dia sambil main game, sambil baca selawat ya. Lah itu mah ngingetin diri kita sebenarnya. Gua lupa nih, lah udah. Ayo kita ajarin anak kita. Umur 2 tahun dia begitu bisa langsung bisa ngomong, ajarin selawat. Dia sudah mulai main banyak, sambil mau ke masjid dia baca selawat ya di jalan. Ingetin, sambil ngingetin diri kita, sambil masak selawat, sambil nyetrika selawat, sambil nyapu selawat. Dan itu obat yang sudah dimujarab dan disenantiasa dipesankan oleh orang-orang yang sudah sampai. Banyak-banyak selawat. Ya ibu-ibu, anak-anak kita sambil sekolah jangan ngomong di jalan. Ayo aja, kita kan mendidik itu kan mengingatkan, mendidik itu kan menunggui, tapi bukan nungguin gak ada upaya. Ayo aja sambil kita melontarkan baca selawat ya nak, ya Allah kasih anak saya
faham, kasih anak saya keselamatan dunia akhirat. Kasih cium anak itu setiap pagi dia bangun, sambil ngebangunin jangan dimarahin. Tarik, peluk ibu-ibu anak. Doain, ya Allah kamu jadi orang soleh, beriman hidup matinya. Jangan sambil diteriakin. Iya, saya sendiri gitu. Dulunya begitu, sambil teriak-teriak ya. Anak 6 biji anak. Dibangunin yang satu-satunya tidur. Dibangunin, dipeluk, nggak apa-apa dah, bau iler. Peluk, doain, mudah-mudahan kamu jadi orang alim, jadi pewaris Nabi, akhlak Nabi turun ke dalam hatimu anakku. Itu anak itu luluh tahu. Peluk, cium, mau sekolah, pesenin sambil, meskipun di antara itu kita teriak-teriak. Emang ada ibu-ibu nggak ada teriak-teriak? Mama ada yang nggak ada teriak nggak? Nggak ada yang nggak ada teriak. Pasti ada teriaknya. Cuman nggak berhenti. Kita jangan berhenti menyayangi, mengekspresikan kasih sayang, agar itu menjadi nanti bagian dari hidup dia. Sekarang coba, anak membunuh saudaranya, anak marahin orang tuanya, anak penjara orang tuanya. Itu karena kasih sayang ibunya nggak menularkan, nggak memberikan kasih sayang itu, sehingga dia tidak merasakannya, dan dia tidak punya. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Ya dia mungkin punya keinginan untuk menyayangi ibunya, dia punya penyesalan, tapi dia sudah nggak punya lagi, nggak punya. Nah, maka kita lakukan itu, ayo aja. Dalam taraf menghidupkan jiwa, agar nanti setiap gerak kita itu tadi menjadi amal soleh, menjadi amal soleh yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo aja tiap hari. Orang mungkin belajar praktik ibadah seumur hidup sekali. Dari kecil lah dia sholat, kelas 1 sekali, kelas 2 sekali dituntun sama gurunya. Sampai dia gede, sampai dia ibu-ibu masih praktek sholat. Kadang-kadang setahun sekali ikut ke sana ada lagi praktek sholat. Tapi kalau praktek menghidupkan jiwa, mengajarkan jiwa untuk bisa tunduk kepada Allah, tidak cukup sekali seminggu, tidak cukup apalagi sekali sebulan, tapi setiap saat kita didik jiwa kita didik jiwa anak-anak kita ingatkan setiap saat. Setiap kita ingat berarti itu adalah Allah memberi ingatan kepada kita. Ketika Allah memberi ingatan, berarti Allah menginginkan itu, kebaikan itu pada diri kita. Itu harus kita rasakan. Syuhud, ibadah yang syuhud itu ibadah yang diterima. Ibadah yang ada di dalamnya penyaksian Allah. Itu tadi, sehingga amrat-amrat qalbiyah, ujub, takabur itu kalau kita sudah syuhud kepada Allah, dinamakan bahwa semuanya dari Allah, kita merasakan tidak ada yang tidak dari Allah, maka sudah hidup ini. Meskipun gak makan, hidup ini masih bisa kita senyum. Meskipun mungkin anak kita itu, yang kata kita bajunya cumpang-camping, robek sono, robek sini, tapi anak itu bisa nerima. Ketika hatinya sehat, jiwanya bersih, dia punya ketenangan di sini. Sehingga orang yang punya di sini nggak mencari di luar. Mau bajunya robek, mau makannya cuma sama garam, dia nggak peduli, karena di sini sudah cukup. Nah, orang yang nggak dapat di sini, meskipun mungkin nggak ada robek, tapi cuma nggak ada baru, nggak terlalu cakep, bisa ngomel tuh anak-anak. Nanti gilirannya emaknya ngomel sama bapaknya.
Kagak ngeliat apa itu baju anak udah robek. Kita menganggapnya itu adalah sebuah yang wajarlah saya ngomel. Nah, kalau ngomelnya cuman mengingatkan, harus hatinya syuhud kepada Allah bahwa inilah Allah dengan ketentuan rezekinya kepada kita. Dan kita pun akan mengingatkan suami kita bahwa keperluan anak itu sudah caranya udah beda. Caranya lembut, caranya penuh kasih sayang, caranya penuh semangat menyemangati suami kita. Dan itu juga terus berkembang dalam jiwa kita, sehingga apa yang kita lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan itu menjadi energi untuk terus membangkitkan jiwa kita. Mungkin kita tidak merasa bahwa karena sebuah perbuatan yang kita anggap kecil, saya nggak pengen marah sama suami, saya tahan marah saya karena ini datangnya dari Allah. Ya, suami ngasih buat seminggu 50.000. Aduh, gimana caranya seminggu 50.000 ya? Kan nggak masuk akal. Lah kalau pakai akal mah nggak masuk akal. Tapi jika pakai hati, kita ada Allah. Nggak akan kemana-mana. Kalau memang ada rezeki kita yang datang, bukan kita yang mencari. Iya ibu-ibu, jangan takut rezeki kita nggak datang. Saya dulu karena sering ditinggal ya, ibu-ibu ya. Kalau lagi ditinggal 3 bulan, si bontot itu lagi umur baru disapih. Ya bagaimanapun kan dia perlu susu gitu ya, perlu susu. Karena belum 2 tahun. Saya kalau menyapih itu setahun 8 bulan itu udah disapih gitu. Jadi untuk sampai 2 tahun itu kan di situ harus normal gitu susunya. Jadi dia udah 2-3 hari nggak ada susu sama sekali. Anak kecil mama susu mah kayak kita nasi kan ya. Mama susu kata dia. Coba bayangin tuh hati kita kayak gimana rasanya, Bu. Saya punya kebiasaan kalau suami itu pergi, ini yang pergi nggak bawa duit, yang ditinggal nggak punya duit, nggak ditinggalin duit gitu, Bu. Jadi sudah kebiasaan ya, sama suami itu minta itu jarang gitu. Kalau udah kepepet banget itu bayar sekolah. Kalau masalah makan saya masih bisa nggak ngomong kalau nggak punya duit. Jadi kalau ditanyain, kata Pak Kiai, Mama punya duit nggak? Ada. Padahal cuma 1.000 lagi di rumah. Iya Bu, artinya beli beras saja kagak beli beras setengah kilo nggak cukup. Kalau ditanyain ada duit nggak? Ada, kayaknya 500 perak mah ada lagi. Ada. Itu dalam rangka ternyata Allah lagi mendidik diri kita ya. Nggak dibikin sama Allah. Ya saya merasakan suami saya dakwah. Artinya dia berjihad di jalan Allah. Saya kan nggak bisa jihadnya seperti itu. Paling tidak ketika saya membiarkan suami saya tidak meribetkan, tidak menyusahkan dia dengan urusan rumah tangga saya, mudah-mudahan pahala yang dia dapat saya kebagian pahalanya itu. Sehingga saya tidak pernah gitu untuk makan itu minta sama suami, seapapun itu tadi. Nah, pas anak yang kecil ini ya orang bocah masih belum 2 tahun lagi, dia pengen susu udah 3 hari. Sampai dia itu nangis-nangis sampai kakinya tuh digitu-gituin, Mama pengen susu, kata Mama. Saya peluk itu. Sedih banget, Bu. Mungkin kalau kita tahan gitu ya. Kalau sudah anak itu kan emosional, emosi ibu-ibu. Kalau udah anak saya yang minta, saya nggak tahan katanya gitu kan. Nah, itu saya peluk anak saya. Tunggu, bocah setahun 8 bulan ngerti apa ya gitu kan. Saya peluk tuh anak saya.
tungguin ya sayangnya, Allah belum ngasih lagi. Nanti kalau Allah ngasih, Allah anterin ke rumah kita. Itu saya menghibur dia gimana gitu caranya. Saya peluk dia sambil nangis, mungkin gak ngedengerin. Tapi hati itu, iya kan, ya ta'alluqnya kepada Allah. Itu ketika saya belum selesai lagi melepaskan pelukan dia itu, saya masih di belakang pintu rumah, pintu keluar. Tok 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 tok, tiba-tiba ada yang ngetuk, Bu. Tiba-tiba ada anak mahasiswa orang Medan datang. Teteh katanya. Orang Medan dia tetap manggil teteh sama saya. Ini katanya ada oleh-oleh buat Ahmad, susu katanya buat Ahmad. Bayangin tuh, Bu. Anak saya belum selesai lagi nangisnya. Ini katanya saya dapat beasiswa. Kemarin kan katanya saya minta didoain sama teteh katanya biar saya dapat beasiswa. Alhamdulillah katanya udah ngambil ini. Nggak kemana-mana, Bu, rezeki kita. Marah nggak marah, kalau memang rezeki kita datang, maksudnya ngapain kita marah-marah sama suami? Nah, ini artinya contoh ya, Bu ya. Artinya ketika kita menunggui Allah, dan itu harus banyak latihannya dan banyak ujiannya. Mungkin itu yang keberapa kali ya anak saya nangis gitu ya. Udah bukan yang ini aja gitu, ketika anak itu pergi sekolah, bapaknya pulang pergi ke Indonesia, anaknya celananya robek kagak bisa ganti. Bayangin tuh, kata orang pelit banget emaknya. Orang kagak tahu kalau kita kagak punya duit. Jadi latihan jiwa itu adalah kita menerima apa adanya, dan ini yang datang dari Allah. Bukan dari suami, bukan dari saudara, bukan dari tetangga, tapi dari Allah. Yang gak datang dari Allah dan yang datang dari Allah. Begitu juga kita ketika melakukan ibadah ritual. Puasa, Allah yang memberikan kita kemampuan. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan orang yang jebol di tengah jalan? Ketika orang tidak bisa menahan nafsunya, dan kita pun punya nafsu, tapi karena Allah ngasih, ayo aja itu, sama anak umur 6 tahun, 7 tahun, sudah bisa dilatih untuk, cuman itu tadi caranya. Bawa lari ke Allah, jangan kepada yang lain. Orang kalau udah lari ke Allah, hidupnya adem, meskipun musibah bertubi-tubi. Bahkan dikatakan aktsarun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji, yang kena musibah itu para nabi. Berarti kita ini orang awam gak ada apa-apanya dong. Cuman kurang duit, kurang enak, kurang bahagia. Iya kan? Karena jiwanya itu tadi. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi puasa, kita menghadapi Ramadan dengan jiwa yang penuh ketundukan kepada Allah. Jiwa yang ingin kita bersihkan daripada dorongan nafsu, jiwa yang jauh daripada amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Itu kita niatkan, kita berdoa di setiap saat. Bu ibu, kita berdoa ngangkat tangan berapa lama sih, berapa kali sih sehari? Ilok, sempat-sempat aja ngedoain orang yang jelek. Iya, jika ada di otak kita, si Fulan gak habis-habisnya nyakitin hati gue ya. Ingat Bu, gue doa ini, kita berapa jam sih ngangkat tangan ke Allah? Masa sih kita bisa nyempetin ngedoain orang, ngedoain diri kita aja belum sempurna lagi, ngedoain anak kita belum
belum habis tuh doa kebaca, nggak sempat Bu kita. Bahkan orang yang paling buruk kepada kita doakan, dia yang paling banyak kita doakan. Dan itu obatnya Bu. Kalau luka, obat yang paling manjur apa Bu? Kasih jeruk nipis Bu, kasih garam. Itu obat yang paling manjur. Berani nggak? Kalau sariawan kasih jeruk nipis, itu memang obat yang paling manjur, tapi jarang orang yang berani. Kita beranikan diri kita. Kita punya kemarahan sama orang, kita doakan dia sebaik-baiknya. Kita punya ada rasa gak enak sama orang, kita doakan dia dengan mendapat rahmat, limpahan karunia, nikmat yang paling banyak. Kata malaikat, walaki mithluh. Ketika kita mendoakan orang lain, setiap kali kita mendoakan orang lain, walaki mithluh, kamu dapat yang seperti itu kalau mendoain orang buruk. Kata malaikat seperti itu juga, kamu juga dapat yang kayak gitu. Rugi nggak? Ya kan? Nah, ini untuk kita yang senantiasa, untuk kita orang awam, orang yang artinya banyak interaksinya, salah sini, ya kita anggap diri kita nih orang awam lah, yang tersinggung sedikit marah, yang ngelihat lirikan tetangga cuman ya mungkin aja dia nggak, kita aja yang sensi, liriknya begitu banget. Itu tadi caranya hati kita bersihkan, hati kita pelongkan dari segala yang menjadi ruwet di dalam diri kita. Kita buang. Kita ada punya masalah dengan suami, keluarga, tetangga, sahabat, buang. Maafkan. Kita tidur, buang, ya Allah, aku ingin hatiku bersih. Ya Allah, karena gak ada orang yang lain yang bisa kita pintai. Kita minta kepada orang lain, gak ada. Ingat gak? Tahun kemarin saya cerita ya. Wanita-wanita soleh kalau kurang garam mintanya ke siapa? Masih ingat gak Bu? Diamalin gak? Nah, apalagi ini adalah hati, ini adalah majla, tempat pandangan Allah. Jika hati ini patut dipandang oleh Allah, maka terus karunia itu akan melimpah ke dalam jiwa kita. Bu Ibu, kita nggak bawa harta, nggak bawa pujian orang, nggak bawa cacian orang ke dalam kuburan. Kita hanya bawa hati yang bersih ke Allah, qalbun salim, itu doang. Allah nggak minta apa-apa. Qalbun salim. Punya duit sedekah, nggak punya duit nggak usah sedekah duit. Sedekah senyum, sedekah doa, sedekah kebaikan, sedekah mendoakan, sedekah berkata baik. Sedekah itu banyak bentuknya. Perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah selawat. Habiskan waktu kita dengan membaca selawat. Kalau memang lagi duduk di hadapan TV sambil baca selawat. Ingat ya ibu-ibu ya, kalau memang kita masih punya waktu untuk duduk di hadapan TV, baca selawat. Agar hati kita enggak, keinginannya untuk menonton, untuk mendengarkan yang hura-hura itu juga menurun. Kalau kita pun menonton, kita hanya sekedar ya sambil lewat gitu namanya. Ya mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang soleh, mendapatkan limpahan karunia Allah berupa akhlak, berupa energi untuk melakukan ibadah yang banyak, ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita
mentajdid niat kita, memperbaiki cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala batinan wa zahiran. Batin sebelum zahir. Ya ibu-ibu, kalau kita bulan Ramadan mulai mempersiapkan baju mukena untuk sholat, lebih dahulu kita membersihkan jiwa kita, menyiapkan hati kita untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada takdir, kepada perintahnya. Dan itu semua prakteknya yaitu tadi melalui anak kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, apapun yang datang dari mereka harus menjadi latihan ketundukan kita kepada Allah. Karena mereka digerakkan oleh Allah sebagaimana kita juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan melihat anak menangis, jangan didengar kalau suami ngomel itu dari dia, tapi ingat bahwa itu adalah sentuhan kasih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menghadapinya dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tunduk, jiwa yang senantiasa syuhud kepada Allah, menyaksikan Allah di setiap gerakan yang ada di atas bumi ini. Jangan disangka itu pohon dedaunannya bergerak bukan karena Allah yang menggerakkan, tetapi kita menyaksikan bahwa semuanya adalah diam karena didiamkan oleh Allah, bergerak karena digerakkan oleh Allah. Semoga ini menjadi tajdid niat kita untuk memperbaharui diri kita dalam rangka menyambut Ramadan, bulan suci. Ibu-ibu, mungkin semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Karena jika kita mampu merubah diri kita, itu pun adalah sebuah energi yang bisa merubah sekitar kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan tahun ini. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi, Allah perbaiki segala keburukan kita, Allah perbaiki akhlak-akhlak kita, Allah perbaiki jiwa-jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi energi positif bagi anak kita, orang-orang yang di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ربنا إنك أنت العليم إنك أنت الكريم فامنن علينا بكرمك ورحمتك في رمضان اللهم امنن علينا بكرمك ورحمتك علينا في رمضان وبعد رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهرنا رمضان اللهم بارك لنا في أيام رمضان اللهم بارك لنا في ساعة رمضان وثواني رمضان يا الله يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين